Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, ini setelah sekian lama saya nggak buat video kayak gini ya. Ya saya mau ngasih tahu dulu sebenarnya sedikit cerita juga bahwa belum lama ini ya saya sempat kena sakit yang cukup parah dan membuat saya harus diopnam cukup lama juga di rumah sakit ya. Nah, sekarang saya udah alhamdulillah udah mulai sembuh, masih masa recovery. Mungkin masih harus kontrol ke dokter beberapa kali dulu selama beberapa bulan ke depan. Nah, eh, dan ya mudah-mudahan saya udah bisa bikin konten lagi kayak kemarin-kemarin kayak dulu-dulu lagi ya. Nah, ingat sama penyakit yang kemarin saya derita gitu ya, itu cukup sesuatu yang cukup parah sebenarnya, yang cukup life threatening juga, tapi alhamdulillah saya masih selamat. Saya mau bikin topik yang mirip-mirip sebenarnya. Jadi mindset yang saya apa namanya, yang saya dapatkan dari saat mendapat penyakit itu yang kemarin saya alami, di digabungin atau dicocok-cocokin dengan mindset yang bisa kita ambil sebagai trader. Jadi mindset ini saya dapatkan setelah saya dapat penyakit yang kemarin. Nah, saya akan bilang di judul video ini mindset yang perlu kita ambil atau perlu kita adopsi setelah wreck trading atau setelah loss besar gitu ya. Di sini saya akan coba bikin analoginya. Ada 4 poin yang mau saya sampaikan. Keempat-empatnya nanti akan saya kasih analogi ya dari pengalaman saya sakit dan di trading kalau misalkan teman-teman habis wreck atau habis loss yang besar. Oke. Mindset yang pertama adalah bersyukur ya. Ini orang kayak apaan sih ini bersyukur kok habis loss juga. Gini, selama kita loss dan kita masih bisa berdiri kembali ya. Maksudnya masih ada uang untuk hidup minimal, mungkin masih bisa mencoba lagi ke depannya gitu. Kalau misalkan walaupun harus ngumpulin dana lagi, ngumpulin modal lagi, kalau masih bisa berdiri lagi untuk bisa memulai lagi, itu mindsetnya kita harus bersyukur. Sebenarnya sama kayak penyakit yang saya derita gitu. Gini, hampir setiap penyakit yang kronis itu dalam artian kronis dan degeneratif, sorry. Hampir setiap penyakit yang kronis dan degeneratif, yang dalam artian ini bukan suatu penyakit yang datang karena kecelakaan atau karena sesuatu dari luar ya, atau karena disantet, tapi suatu penyakit yang diakibatkan oleh akumulasi sesuatu yang salah selama bertahun-tahun. Contohnya GERD, sakit mah, hipertensi, darah tinggi, lalu gula darah, diabetes, mungkin beberapa jenis kanker. Itu penyakit yang degeneratif dan kronis. Maksudnya itu karena masalah bukan dari luar, tapi dari dalam dan dari pola hidup yang cenderung salah. Dan itu biasanya baru ketahuan setelah akumulasi bertahun-tahun. Salah satu penyakit yang saya alami kemarin adalah salah satu dari penyakit degeneratif kronis tersebut. Memang ada gaya hidup saya yang salah dan begini, begitu saya tahu saya dapat penyakit itu dan saya bertahan hidup gitu ya, itu saya jadi bersyukur. Kenapa? Karena itu jadi pengingat gitu bahwasannya tadi saya udah bilang ya, penyakit yang degeneratif dan kronis itu masalah gaya hidup kita urak-urakan, penyakit bakal datang. Sama dengan trading kita urak-urakan, wreck bakal datang. Karena mungkin hampir semua kasus wreck atau rugi besar itu dari trading kita yang asal-asalan. Jadi itu menjadi pengingat. Jadi biarkan loss yang besar itu jadi sebuah pengingat buat kita. Ya, trading lu belum benar gitu loh. Harus lebih disiplin lagi, harus ngikutin aturan-aturan yang berlaku lagi. Kalau perlu belajar lagi dari awal gitu. Jadi sama penyakit juga seperti itu. Misalkan hipertensi gitu ya. Berarti gaya hidupnya nggak bener, makannya masih aneh-aneh, ngopinya kebanyakan, masih terlalu sering begadang. Itu. Jadi itu sebuah pengingat aja. Atau mungkin diabetes, makan lo masih terlalu banyak yang manis, masih terlalu olahraganya masih kurang dan segala macamnya. Reg trading juga gitu. Tradingmu masih belum disiplin. Kamu masih main barbar, leveragemu masih kegedean. Kamu masih belum bisa analisis, mungkin harus dilatih lagi. Kayak gitu ya. Jadi itu mindset yang pertama. Setelah reg, yang pertama adalah bersyukur dan ya evaluasi diri.
gitu. Yang kedua adalah coba afirmasi ya. Saya mencoba afirmasi juga setelah dapat penyakit gitu ya. Misalkan orang penyakit apa? Penyakit kanker gitu. Kalau misalkan orang sakit kanker, biasanya dia akan bikin afirmasi, I will not let cancer beat me. Saya nggak akan membiarkan kanker mengalahkan saya. Walaupun dia punya penyakit yang separah itu, dia masih tetap melanjutkan hidupnya atau mungkin berjuang atau berkontribusi buat masyarakat sekitarnya. Atau orang yang punya penyakit diabetes, I will not let diabetes defeat me. Sambil dia masih diabetes, dia masih melakukan kegiatan yang bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Sama kayak trading, mungkin afirmasi ya, I will not let getting wrecked beat me. Jadi selama kalian masih mau menjadi trader, wreck 1-2 kali, 3 kali, mungkin agak sering, itu sesuatu yang saya nggak akan bilang wajar, tapi bahkan itu adalah sebuah keniscayaan. Itu akan terjadi. Ya, jangan biarkan itu mengalahkan kalian semua ya. Tinggal belajar lagi, itu akan terjadi. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana saat itu terjadi kita nggak terlalu rusak gitu. Sama kayak orang yang misalkan udah kena hipertensi atau kena mah gitu. Bukan berarti mahnya begitu sembuh dia bakal ya udah bisa makan seenaknya lagi, bisa stres seenaknya lagi, enggak. Itu harus di manage karena suatu saat kemungkinan kambuhnya itu it's not if but when, bukan apakah akan kejadian tapi tinggal kapan. Tinggal pertanyaannya pada saat kambuh kondisi kita prima atau enggak, fit atau enggak. Karena kalau enggak fit bisa jadi ada komplikasi, bisa jadi sakitnya tambah parah dan sebagainya. Tapi kalau kondisinya baik, misalkan gaya hidupnya di manage dengan baik, ya oke, fine, itu akan jadi hanya sebuah ya sakit aja gitu, kayak gitu. Oke, itu jadi yang pertama tadi bersyukur, yang kedua afirmasi, jangan biarkan ini mengalahkan kalian ya, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah ini, cari like-minded people ya. Like-minded people itu orang yang berpikiran sama, punya visi sama. Biasanya saya tahu di beberapa penyakit banyak komunitasnya. Misalkan penyakit kanker, ada komunitas kanker di berbagai kota. Penyakit diabetes, ada penyakit diabetes di berbagai kota. Mungkin penyakit yang lain-lainnya, apalagi demensia, saya tapi mungkin nggak ya, itu buat orang tua dan saya belum pernah dengar sih ada atau enggak ya. Mungkin penyakit-penyakit lainnya, komunitas hipertensi, komunitas mungkin penyakit-penyakit yang bukan degeneratif pun ada komunitas, misalkan talasemia. Intinya berada di berbagai penyakit, suka ada komunitasnya, dan di komunitas itu tempat dimana orang berbagi, curhat sama-sama, orang yang senasib kan, curhat, dan itu bisa saling menguatkan. Sama di trading juga, kalau udah loss jangan diem-diem diri, atau kalau lagi belajar trading jangan diem-diem diri aja, jangan sendiri-sendiri nyoba trading terus deposit nggak pernah withdraw. Jadi kalau misalkan lagi trading, usahakan ikut komunitas ya, apapun komunitasnya bebas, dan pastikan di sana orang-orangnya nggak toxic tapi benar-benar like-minded, sama-sama mau mengimprove ya, memperbaiki diri. Jadi ingin membuat tradingnya lebih baik, ingin menjadi trader yang lebih profitable secara konsisten gitu, atau ingin menjadi trader yang ya menolong orang lah intinya. Dan di sana di komunitas kalian akan menolong orang dan ditolong orang, sama seperti yang misalkan di komunitas diabetes ya. Yang pertama kali tahu tentang diabetes pasti akan diberi edukasi dan mungkin apa yang namanya mental consolation ya. Jadi masih tahu bahwa ya kita bisa baik-baik aja gitu. Atau di komunitas kanker misalkan, komunitas jantung dan segala macam, akan diberikan edukasi gimana caranya untuk memanage penyakitnya biar nggak mematikan gitu. Terus sama di trading juga gitu, kita mencari apa namanya informasi-informasi yang nggak semudah itu didapat di buku atau di YouTube ya, seperti itu ya misalkan ya. Dan ya, kita juga harus menolong orang. Jadi begitu kita udah masuk, kita menjadi member yang udah agak lama, akan ada member-member baru yang masih newbie, yang butuh uluran tangan kita semua gitu. Untuk trading, begitu kita udah minimal kita udah bisa berbagi, ada orang yang baru masuk ya kita share, kita tolong gitu dalam perjalanan tradingnya. Sama kayak yang lagi sakit gitu, misalkan sakit jantung, di komunitas penyakit jantung di tiap kota, di banyak kota ya, bukan tiap kota, di banyak kota saya udah lihat ada beberapa. Terus kita bisa juga orang yang baru masuk kita tolong gitu, tolongnya dengan artian buka pintunya lebar-lebar dan embrace mereka,
jangan dikasih stigma yang negatif gitu kan. Terus kita edukasi bahwa ini bukan berarti hukuman mati loh penyakit kayak gini tuh. Ini bisa diperbaiki dan beberapa kasus mungkin bisa sembuh kayak gitu ya. Kita benar-benar menolong orang jadinya. Jadi itu ya, 3. Yang keempat adalah ini yang menurut saya penting ya, baik di kesehatan, terutama kalau teman-teman udah ada yang pernah kena sakit parah atau di trading, ini sangat penting. Jadilah rasional. Maksudnya jadi rasional itu seperti apa? Saya sejak saya sakit nih ya, saya sering lihat-lihat mungkin antara yang jual obat untuk penyakit yang saya alami gitu, atau beberapa artikel-artikel tentang penyakit yang saya alami gitu. Dan saya sering lihat sebenarnya banyak yang nggak rasional gitu. Mungkin contohnya jual obat ya. Orang kan suka ada jual obat diabetes, jual obat penyakit jantung, jual obat darah tinggi, jual obat apalah segala macam lah nama-nama penyakitnya. Kita ambil contoh aja mungkin diabetes ya gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu ada satu produk yang diklaim bisa begitu minum 3 bulan diabetesnya hilang. Begitu minum ini secara rutin, ada yang berat badannya turun dari berapa ratus kilo gitu, misalkan 120, 130 turun jadi 70 kilo hanya dalam berapa bulan. Dan sebenarnya itu kan testimoni ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar sedikit tentang biologi manusia dan gimana obat bekerja gitu ya, itu sebenarnya kurang rasional menurut saya. Ada juga saya sempat baca juga penyakit-penyakit banyak ya sebenarnya ya. Contoh yang ada lagi, hanya dengan minum air ini penyakit jantung saya sembuh. Hanya dengan berubah diet dari ini ke ini darah tinggi sembuh. Hanya dengan begini-begini gini kanker saya sembuh. Banyak yang kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh ditawarkan dalam bentuk kalau nggak obat, makanan suplemen gitu ya, makanan-makanan kesehatan atau program diet. Nah, ada baiknya teman-teman belajar mengenai dietnya dulu atau mengenai penyakitnya dulu deh. Kok bisa kayak gitu gimana dan preventionnya gimana. Terus jangan banyak percaya karena ini beberapa contoh yang saya lihat ya itu tadi. Hanya dengan minum ini penyakit jantung sembuh tiba-tiba selama ya berapa bulan atau berapa minggu, yang mana itu kurang masuk akal gitu. Karena penyakit jantung salah satu nggak bisa kita sebut penyakit jantung itu penyebabnya hanya satu dan hanya satu obat terus bisa sembuh, kan enggak. Sakit jantung ada yang karena detak jantungnya nggak teratur, ada yang karena penumbuhan lemak dan segala macam gitu. Kita nggak bisa hanya dengan satu metode berhasil buat semua gitu. Terus atau berubah program diet, dengan diet ini tiba-tiba saya bisa bebas dari diabetes hanya dalam 2 minggu, kan nggak masuk akal gitu. Untuk diet orang yang sehat aja, untuk diet menurunin berat badan 5 kilo mungkin akan butuh 1 bulan. Ini 2 minggu tiba-tiba udah sembuh dari diabetes gitu. Itu kan nggak masuk akal. Sama kayak di dunia trading, tiba-tiba ada yang bilang dia bisa profit 100% atau 99% atau bisa profit terus, profitnya ribuan persen dalam waktu berapa hari, berapa minggu. Agak nggak masuk akal sebenarnya. Mungkin kita bisa cek juga bahwa ya trader-trader yang profesional, yang levelnya udah fund manager, udah di luar negeri dan pokoknya trader yang udah profesional itu sebenarnya 20% per bulan udah bagus banget gitu. Biasanya 10%, 5%, tapi 20% itu udah sangat bagus. Jadi memang nggak bisa. Kadang-kadang kita suka terbuai sama testimoni orang ya, yang mana testimoninya mungkin bisa jadi jujur, tapi bisa jadi juga itu dilihat dari orangnya bikin testimoni palsu gitu. Dan yang jujur pun belum tentu benar. Maksudnya bukan berarti yang jujurnya bohong ya, tapi kita nggak bisa menyimpulkan antara benarkah itu kausalitas karena obat yang tadi atau program diet yang tadi atau metode yang tadi, atau korelasi mungkin di luar makan obat yang tadi gaya hidupnya dia udah sehat, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus kritis dan rasional. Intinya kalau ada sesuatu yang diklaim dan kelihatannya tidak masuk akal, hati-hati gitu ya. Di trading tadi saya udah bilang ada channel VIP atau influencer yang mengaku bisa profit berapa ribu persen per bulan, atau akurasi tradingnya 100% dan segala macam kayak gitu ya. Itu harus hati-hati. Dan atau ada yang menawarkan misalkan jasa investasi atau jasa titip dana bisa profit
segini persen dalam berapa hari itu agak susah juga sebenarnya, karena kalau ada yang benar menawarkan jasa investasi mungkin hanya bisa perkiraan, nggak bisa pasti gitu. Itu kan namanya juga trading dan segala macam kan probabilitas gitu ya. Jadi kesimpulannya tadi saya bilang, pertama bersyukur dulu karena ini kalau misalkan kita rek ya, kita rek trading, pertama kita bersyukur dulu kalau kita masih bisa bangun ya, kalau kita masih bisa mulai lagi, karena kita udah dikasih warning dari mungkin style kita kurang bagus, cara trading kita masih acak-acakan, dan itu pokoknya warning dan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi kita bersyukur gitu ya. Oke. Terus tadi yang kedua kita coba afirmasi ya. Afirmasi dan tambah keyakinan lagi, karena jangan biarkan rek 1-2 kali itu mengalahkan kalian. Dalam trading itu rek itu bukan masalah iya atau enggak, tapi tinggal kapan. Berarti nanti tinggal persiapkan kalau misalkan rek itu datang, pastikan kita nggak terlalu terdamage ya sama itu ya. Lalu yang ketiga ya, masuk ke komunitas, cari pertolongan dan tolong orang. Itu jadi sesuatu yang menurut saya penting juga ya, cari like-minded people, orang-orang yang mau menolong kalian dalam perjalanan trading, baik itu mau mentorin, mau sekedar ngasih feedback dari analisa kalian dan segala macamnya, dan nanti kalian juga nolong orang-orang yang baru gitu. Lalu yang keempat, rasional, jangan mau ketipu sama kata-kata atau promosi yang terlalu bombastis gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya channel Evolution Trading Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.